Jadi kalau kayak sekarang gitu ya, Anies tuh nggak punya peluang. Makanya kemudian dia keliling ke tetangga. Karena kalau mau jelek-jelekin pemerintah pusat di Indonesia, nggak laku. Mayoritas masyarakat Indonesia suka dengan Pak Jokowi. Makanya Anies ngeritiknya dari luar negeri. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang keliling ke tetangga hanya untuk menjelek-jelekkan kita. Jadi dia keliling tuh ke tetangga gitu ya, cuma buat ngegosip. Satu hari satu materi, besok lain materi. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita mantan gubernur DKI Jakarta gitu. Karena setelah dia jadi mantan, sekarang kerjanya jelek-jelekin Indonesia, mengkritik Indonesia dari luar negeri. Karena dia keliling ke negara-negara tetangga gitu ya, datang ke Singapura, datang ke Australia. Cuma buat mengkritik atau menjelek-jelekkan pemerintah pusat. Apa coba tujuannya gitu ya? Orang Indonesia ke luar negeri cuma untuk menjelek-jelekkan Indonesia. Ini bukan orang Indonesia kayaknya. Kalau dari mukanya, muka-muka orang Israel. Ya masa gitu? Orang Indonesia menjelekkan pemerintah atau negaranya sendiri. Kalaupun itu disebut sebagai sebuah kritik, mestinya kritik itu kan disampaikan kepada orang yang ingin dia kritik. Bukan mengkritik di luar negeri. Ini menjelek-jelekkan. Apalagi kritikannya sebenarnya salah-salah gitu. Kritikan-kritikannya atau apa yang disampaikan oleh Anies di luar negeri, sebenarnya dia sedang membodoh-bodohi orang luar negeri. Di Singapura ya dia bodoh-bodohin orang Singapura. Datang ke Australia dia bodoh-bodohin orang Australia. Ya karena mereka kan nggak tahu detail terkait apa yang terjadi di Indonesia gitu kan. Orang luar negeri itu kan nggak tahu detail, mungkin baca berita sekilas aja gitu. Tapi nggak tahu detail terkait apa yang terjadi di lapangan seperti apa gitu. Nah kebetulan menurut Anies tuh kayaknya gitu ya, kebetulan orangnya itu nggak tahu, ya udah sekalian kita bodoh-bodohin deh. Lah Anies kerjanya emang kayak gitu dari dulu, bodoh-bodohin orang gitu. Di Jakarta aja orang dibodoh-bodohin. Yang namanya air dari langit turun ke bumi. Makanya dibikin sumur resapan. Bodoh-bodoh itu. Nah ini apalagi orang Australia gitu, yang nggak tahu terkait penanganan pandemi. Wah langsung kesempatan. Anies langsung menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia terkait penanganan pandemi gitu ya. Yang mana menurut Anies gitu ya, pemerintah pusat ini nggak responsif katanya, nggak merespon secara positif. Makanya kemudian dia membuat kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Ini lucu gitu. Karena kesimpulan Anies terkait Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan yang dinilai merespon negatif apa yang dia lakukan, itu hanya karena dia pernah kirim sampel ke Menteri Kesehatan, ke Kementerian Kesehatan, terus kemudian setelah itu dia tidak diberitahu hasilnya seperti apa katanya. Jadi menurut dia, menurut Anies, itu adalah respon yang negatif. Ya kan apa urusannya gitu kementerian memberikan laporan kepada Gubernur DKI Jakarta? Emangnya Anda siapa? Menteri itu lapornya ya ke presiden lah. Ngapain lapor ke gubernur? Kalaupun Anies mau tahu hasilnya, ya mintalah. Bukan malah menyuruh agar melaporkan. Masa menteri harus lapor ke gubernur gitu ya? Lucu. Terus kemudian soal klaim Anies yang mengatakan bahwa dia membuat satu kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat katanya. Orang Australia mungkin tepuk tangan, wah hebat Anda ini. Ya sebenarnya benar gitu ya, memang Anies itu membuat kebijakan-kebijakan yang berbeda. Tapi sebenarnya dampaknya itu negatif. Malah nyusahin orang. Kelihatan hebat memang gitu ya, membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat.
tapi nyusahin, bikin berantakan gitu. Sampai akhirnya pemerintah pusat juga harus turun tangan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah dilakukan sama Anies. Tapi Aniesnya ngerasa bahwa dia hebat. Gimana? Dia bilang, wah kita harus melakukan tindakan-tindakan yang nggak populer. Kita nggak perlu khawatir terkait apa yang disampaikan orang di sosial media dan berita. Kita harus khawatir dengan apa yang disampaikan oleh para sejarawan terkait apa yang kita lakukan. Hebat, narasinya hebat gitu. Tapi ya itu membodoh-bodohi masyarakat Australia yang nggak terlalu tahu terkait apa yang terjadi sebenarnya di Jakarta. Ya karena mereka mungkin baca berita aja, baca gitu, sekedar baca. Tapi detailnya terkait apa yang terjadi di lapangan mereka nggak ngerti gitu. Soal transportasi misalkan, Anies membatasi transportasi ketika pandemi. Itu mungkin kelihatan hebat gitu ya, berbeda dengan pemerintah pusat. Transportasi dibatasi. Ini adalah dalam rangka menangani masalah pandemi. Tapi dampaknya itu negatif, bikin susah banyak orang gitu. Ya karena Anies saking bodohnya gitu ya, dia nggak cuma memberikan jarak kepada orang, tapi juga memberikan jarak kepada kereta. Ya karena LRT dan MRT yang biasanya datang setiap 5 menit gitu ya, datang kereta baru terus setiap 5 menit 10 menit gitu ya. Gara-gara Anies ingin memberikan satu kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat gitu ya. Itu kereta apinya diberikan jarak yang biasanya datang tiap 5 menit disuruh datang tiap 30 menit. Apa akhirnya yang terjadi? Ya masyarakat ngantri panjang, berdesak-desakan, panjang antriannya sampai luar stasiun. Orang panas-panasan gitu ya. Jadi ya itulah yang kemudian membuat virus tambah menyebar, orang imunnya jadi turun karena antri lebih lama dibandingkan yang sebelumnya gitu kan. Tapi Anies merasa sukses, merasa hebat dengan memberikan pembatasan-pembatasan transportasi. Padahal nyusahin dia ini. Ya karena dengan begitu gitu ya, orang dipaksa berdesak-desakan. Dan kita akhirnya bisa melihat antrian panjang di transportasi umum itu terjadi begitu mengerikan gitu. Panjang banget gitu sampai ratusan meter itu. Ya, soal klaimnya, soal oh ini penanganan kita lakukan pembatasan, iya bagus gitu. Tapi kan hasilnya apa? Ngerusak gitu. Justru memperparah, justru nyusahin banyak orang. Dan bahkan Transjakarta yang sebelumnya itu 248 rute gitu ya, itu kemudian dipangkas menjadi 13 sehingga banyak rute itu ya nggak bisa dilalui gitu atau tutup haltenya gitu, sehingga orang-orang ya menyatu kepada 13 rute itu aja gitu. Akhirnya apa yang terjadi ya antrian panjang lagi gitu, sehingga dengan begitu sebenarnya terjadi penumpukan massa yang lebih besar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Makanya kemudian pemerintah pusat mengambil alih soal masalah-masalah ini di Jakarta karena Pak Jokowi itu kemudian terlihat murka sekali gitu. Pak Jokowi langsung mengatakan, memang nggak spesifik membahas soal Anies gitu ya, tapi Pak Jokowi hanya bilang kepada semua pemerintah daerah harus memberikan jaminan transportasi massal untuk masyarakat. Ini nggak boleh dihentikan, kata Pak Jokowi. Ya memang nggak bicara soal Anies, tapi kan kita tahu maksudnya itu ya ke Anies. Yang bikin gara-gara di Jakarta, yang bikin banyak orang marah dan murka gitu ya. Ya karena ketika terjadi pembatasan, terjadi antrian panjang, orang marahnya ke siapa? Pemerintah. Orang marahnya ke siapa? Ke Pak Jokowi, bukan Anies gitu. Karena Anies akan merasa bahwa oh ini arahan dari pemerintah pusat, itu aja ngeles-ngelesnya gitu. Oh itu pendukung Anies bilangnya kayak gitu biasanya gitu ya. Jadi yang disalah-salahin ya Pak Jokowi aja lagi gitu ya. Lalu kemudian ada juga kebijakan Anies yang kemudian dibatalkan sama pemerintah pusat terkait bus antar provinsi. Jadi biasanya normalnya bus antar provinsi itu kan masuk ke Jakarta dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi, Medan, itu masuk ke Jakarta biasanya gitu ya. Selalu ada gitu ya. Dan kemudian gara-gara masalah pandemi, Anies mau membatasi itu. Dia mau menghentikan semua bus yang masuk ke Jakarta. Dia nggak mau terima semua bus dari luar wilayah. Karena menurut dia Jakarta sudah menjadi epicentrum pandemi gitu. Jadi mau dia batasi itu. Dan gara-gara kebijakan ini gitu ya, itu Luhut bin Sarpanjaitan langsung turun tangan dan membatalkan. Emang bahasanya ini belum bisa kita jalankan, kita evaluasi dulu. Ya maksudnya sih batalin gitu ya.
Tapi karena dia tahu yang dihadapi seorang ahli tata kata, jadinya Pak Luhut juga menata kata. Jadi kita evaluasi dulu lah. Lalu sebenarnya apa tujuan Anies melakukan kerusakan-kerusakan di Jakarta ini? Ya untuk menjelek-jelekan pemerintah gitu. Ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta, dia menghambat banyak sekali proyek atau pekerjaan pemerintah pusat untuk memastikan Jakarta nggak berkembang gitu-gitu aja gitu. Seperti normalisasi misalkan, nggak dikerjakan. Dia muncul dengan satu narasi, naturalisasi. Nggak ada naturalisasi itu yang nggak dikerjakan gitu. Malah bikin lubang-lubang sumur. Kan buat ngerusak itu. Ada kali nggak dikeruk, ada kali nggak dilebarin gitu. Sehingga dibiarin begitu aja. Itu kan untuk menunjukkan bahwa dia ingin menghambat kemajuan yang ada di Jakarta. Untuk memastikan bahwa banjir tetap ada dan lebih parah dibandingkan yang sebelumnya. Untuk apa? Untuk nyerang Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi dibilang bahwa, wah ini presiden yang gagal. Dulu katanya bilang bahwa kalau jadi presiden lebih mudah mengatasi banjir. Ini buktinya Jakarta masih tetap banjir. Itu tujuannya gitu. Nah sekarang ketika dia sudah tidak punya jabatan, dia muncul dengan narasi-narasi yang menjelek-jelekkan juga. Untuk membuat masyarakat marah, untuk membuat orang-orang itu murka dengan pemerintah gitu ya. Ya karena hanya dengan cara itulah dia bisa mendapatkan keuntungan gitu. Karena kalau masyarakat marah, orang murka gitu ya kepada pemerintah, Anies bisa memberikan tawaran-tawaran atau janji-janji yang luar biasa. Janji-janji yang harapannya itu terlalu tinggi. Dia bisa memberikan janji-janji meskipun palsu gitu. Dan orang akan terima itu. Meskipun sangat meragukan, sangat palsu, orang akan terima. Orang yang marah, emosi, dan kecewa akan lebih mudah menerima janji-janji. Dan itu yang dipahami sama Anies gitu. Makanya kemudian ketika pandemi, dia ingin membuat keributan aja, bikin orang marah. supaya nanti dia bisa memberikan harapan-harapan atau perubahan-perubahan yang menarik gitu. Tapi untungnya Presiden Jokowi itu berhasil menangani pandemi, sehingga sekarang kepercayaan publik kepada Presiden itu kan tinggi sekali. Sehingga Anies gak punya chance, gak punya peluang sama sekali dia. Dia mau jelekin pemerintah, jelekin Pak Jokowi, gak peduli. Orang terlalu nyaman, masyarakat Indonesia terlalu nyaman dengan Presiden Jokowi. Bahkan kalau misalkan di undang-undang dibolehkan 3 periode, pasti orang banyak yang mau 3 periode. Jadi kalau kayak sekarang gitu ya, Anies tuh nggak punya peluang. Makanya kemudian dia keliling ke tetangga. Karena kalau mau jelek-jelekin pemerintah pusat di Indonesia, nggak laku. Mayoritas masyarakat Indonesia suka dengan Pak Jokowi. Makanya Anies ngeritiknya dari luar negeri. Dia kalau bicara soal IKN penanganan pandemi di Indonesia, nggak laku. Orang tahu bahwa Pak Jokowi jauh lebih baik dibandingkan dia. Makanya Anies keluar negeri itu buat jelek-jelekin Indonesia. Ya karena hanya dengan begitu gitu. Dia bikin marah, bikin murka orang gitu ya. Kemudian ya nanti dia bisa berikan janji-janji palsu. Dan itu yang sudah terjadi di Jakarta. Di Jakarta itu banyak orang yang kecewa dengan Ahok yang nadanya tinggi gitu kan. Itu kan bertolak belakang dengan Pak Jokowi yang halus, yang adem, lembut gitu. Terus kemudian diganti Ahok marah-marah terus. Orang jadi kecewa. Sehingga Anies muncul dengan harapan-harapan atau janji-janji yang luar biasa gitu. Orang akhirnya terima, makanya Anies bisa menang. Nah dia pengen ulangi di Jakarta, pengen ulangi di Indonesia. Tapi nggak bisa gitu. Meskipun masyarakat kita dibuat marah gitu, kecewa dengan penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah gitu, tapi tidak sampai membuat orang itu jadi antipati dengan presiden. Memang ada yang kecewa, iya, tapi nggak sampai kemudian marah dan nggak mau dukung Pak Jokowi lagi, nggak ada gitu. Itulah kemudian yang disebutkan menurut data bahwa kepuasan publik terhadap presiden itu masih sangat-sangat tinggi gitu. Jadi kalau dengan situasi yang seperti sekarang gitu ya, Anies gak bisa menawarkan perubahan, perbaikan gak ada. Mau perbaikan apa? Mau perubahan apa? Lawang sudah enak sama Pak Jokowi gitu. Makanya koalisi perubahan itu nggak berubah, itu nggak kemana-mana gitu. Bahkan mereka, Nasdem misalkan, itu menawarkan keberlangsungan gitu, bukan perubahan. Karena nggak yakin, narasi mereka nggak laku di Indonesia kalau mau bicara soal perubahan gitu. Orang sudah suka dengan Pak Jokowi, sehingga dengan
kebohongan-kebohongan Anies ini gitu ya. Ya mungkin dia ini ingin mendapatkan dukungan dari luar negeri gitu ya. Ya mungkin dia yakin bahwa keputusan pemerintah di luar negeri gitu ya, negara-negara tetangga itu juga bisa mempengaruhi hasil pemilu di Indonesia. Padahal yang milih kan kita, masyarakat Indonesia. Kenapa Anies gak berbicara kepada kita? Takut dia. Karena narasinya nggak laku gitu. Jadi makanya sekarang dia keliling ke negara-negara tetangga gitu ya. Di Singapura dia mengkritik soal IKN, di Australia dia mengkritik soal penanganan pandemi dan kekecewaan kepada pemerintah pusat. Misalkan dia datang ke Jepang, dia akan kritik kereta Bandung karena dibikin sama Cina. Kalau dia datang ke Amerika, ke Eropa, dia akan kritik keputusan presiden terkait bauksit dan nikel yang seharusnya itu bisa untuk menyeimbangkan kebutuhan global yang harusnya diekspor, bukan dikuasai dan egois seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Itu pasti yang dilakukan sama Anies. Jadi dia itu hanya untuk menjelek-jelekkan, tujuannya cuma untuk menjelek-jelekkan pemerintah pusat. Hanya dengan itulah dia bisa punya peluang untuk memberikan harapan-harapan baru dan janji-janji baru gitu. Jadi ketika sekarang datang ke negara-negara tetangga, misalkan Singapura, Anies tahu bahwa Singapura nggak setuju dengan IKN. Mereka nggak suka dengan kemajuan Indonesia, karena kalau Indonesia maju, mereka jadi akan terdampak gitu. Dan Pak Jokowi sudah melakukan banyak sekali perubahan itu, sudah menunjukkan kemajuan-kemajuan itu, dan itu cukup mengganggu Singapura. Jadi dengan adanya pemindahan IKN itu, Singapura paling nggak setuju dengan itu. Dan Anies tahu, makanya kemudian ya udahlah kita bicara soal kritik soal IKN. Dengan Australia nggak ada yang spesifik gitu ya. Tapi Australia kan memang lawan kita sejak lama gitu. Jadinya Anies ya tahu, datanglah ke Singapura, datang ke Australia gitu. Bilang soal kritik soal pemerintah pusat terkait penanganan pandemi. Jadi dia nggak tahu malu gitu, dia menjilat-jilat negara lain gitu ya, hanya untuk menjelek-jelekkan negara kita. Jadi bagi saya itu udah nggak masuk akal untuk dijadikan seorang pemimpin gitu ya. Ya terserahlah kalian mau bilang Anies tuh hebat dan apapun yang kalian sampaikan para pendukung Anies, bagi saya itu ya nggak bisa saya terima gitu. Kenapa? Karena sampai COVID selesai, sampai PPKM dicabut, itu lab yang dijanjikan Anies yang katanya bisa memeriksa ribuan orang yang VIP dan sebagainya, yang bintang 4, kelas 4, apapun itu namanya, laboratorium COVID, tidak ada sampai sekarang. Itu sama seperti naturalisasi. Jadi omong kosong aja yang disampaikan oleh Anies, tapi kemudian karena yang mendengarkan itu orang nggak tahu, orang bodoh, jadinya terima gitu. Jadinya orang suka. Jadi orang-orang yang suka Anies bisa dibilang, bisa disimpulkan ya orang-orang yang memang minim literasi, minim berita, minim baca-baca. Gitu. Jadi saya yakin masyarakat Indonesia itu jauh lebih cerdas dibandingkan sebelumnya, sehingga kita bisa belajar dan tidak perlu lagi dan tidak bisa lagi dibodoh-bodohi sama Anies Baswedan. Kalau negara lain, Singapura, Australia, silakan aja dibodoh-bodohi, terserahlah. Itu kan bukan warga negara kita. Terserah mereka lah dibodoh-bodohin, ya terserah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.